Selamat lagi. Gimana Mas? Belum mulai? Baru nunggu. Oh udah ya? Oh udah ya? Jadi tempat duduknya udah lengkap. Tahu. Dok, lihat sini dok. Kamera di sini dok. Ya boleh. Nah gimana dok persiapan hari ini dok? Rekan-rekan wartawan, jurnalis yang saya hormati, pagi ini insya Allah kami akan mengajukan sidang perdana permohonan pra-peradilan atas nama Dr. Tifa. Sebagaimana diketahui pada putusan sela yang lalu, surat dakwaan dari penuntut umum dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Antrian dengan nomor B10, Oleh karena itu, silakan menuju loket 2. Oleh karena itu, setelah dinyatakan batal demi hukum, status Bu Tifa ini menjadi bukan terdakwa juga bukan tersangka karena berkas perkaranya dikembalikan kepada kejaksaan. Oleh karena itu, atas posisi ini kami mengajukan pra-peradilan untuk meminta agar penuntut umum itu bukan melakukan perbaikan surat dakwaan, namun melakukan perlawanan kepada atau naik bandinglah kepada pengadilan tinggi. Jadi itu posisi kami sekarang adalah menuntut forum pra-peradilan ini untuk memilih forum ini untuk agar penuntut umum mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi. Gitu. Saya lanjut ya. Ya. Baik. Jadi begini ya, untuk dari sisi saya sebagai seorang akademisi, seorang peneliti ya, saya melihat ada sebuah sisi di mana kita harus melakukan yang saya sebut sebagai intellectual exercise terhadap KUHP baru ini ya. Karena yang terjadi pada saya itu saya lihat bisa menjadi presiden kalau kita tidak segera mempra-peradilankan prosedur ini ya. Ya, jadi seperti yang teman-teman semua masyarakat Indonesia tahu, per 23 Juli 2026 saya sudah tidak lagi menjadi terdakwa karena perkara saya sudah batal demi hukum, bahkan berkasnya pun sudah dikembalikan, artinya sudah tidak ada lagi perkara saya. Tapi 3 hari kemudian muncullah surat undangan kepada saya untuk maju sidang di tanggal 6 Agustus ya. Nah artinya apa? Saya hanya 3 hari bebas. Nah ini adalah sebuah presiden dalam KUHP baru kita yang memang perlu di-exercise. Tempatnya untuk melakukan exercise di mana? Ya di pra-peradilan ini. Karena ini bukan pokok perkara, ini adalah soal prosedur. Dan setelah kami pelajari pada undang-undang yang menetapkan adanya pra-peradilan, ternyata memang bisa masuk ya. Artinya apa yang sekarang ini sedang akan kami ajukan ya, kami mohonkan, saya sebagai pemohon di sini ya, itu ternyata disetujui oleh Mahkamah Agung ya. Buktinya pengajuan kami untuk pra-peradilan ini segera disetujui oleh Mahkamah Agung dan mendapatkan nomor. Ya, dan sudah mendapatkan nomor perkara. Antrian Kemudian dengan nomor sidang B11, yang sudah silakan menuju mendapatkan loket nomor 2. perkara 354 di sidang Pengadilan Jakarta Timur sudah hilang ya. Anda bisa lihat ya di itu. Artinya apa? Memang kami sah untuk melakukan pra-peradilan ini. Sekali lagi, ini adalah perjuangan kami untuk seluruh masyarakat Indonesia agar tidak terjadi presiden yang menimpa masyarakat Indonesia yang lain. Maka mohon doanya agar pra-peradilan ini bisa berjalan betul-betul menegakkan hukum. Lalu kemudian apa yang diputuskan oleh hakim pada pra-peradilan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, sekarang Bedakan antara tuntutan kami supaya penuntut umum mengajukan perlawanan dengan yang sudah dijalankan oleh penuntut umum dalam bentuk melakukan perbaikan terhadap surat dakwaan. Perbedaannya adalah kalau dia melakukan perlawanan, belum tentu pengadilan tinggi itu mengabulkannya, dan kalau tidak mengabulkannya maka case close gitu. Yang kedua, kalau dia memperbaiki, mestinya itu ada celah yang diberikan oleh hakim untuk memperbaiki, yang mana itu tidak diberikan oleh hakim pada putusan selanya. Oleh karena itu kita mempertanyakan atas hak apa penuntut umum mengajukan perbaikan dan memasukkan kembali. Kalau yang seperti ini yang dikatakan oleh klien kami, yang seperti ini dibiarkan lolos, maka perbaikan itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu
bermakna ya, unmeaningful bagi setiap terdakwa yang dikabulkan dalam putusan selah atas batal demi hukum yang diajukannya. Demikian tambahan dari saya. Saya tambahkan, banyak orang mengatakan bahwa tidak ada dasar kami melakukan pra peradilan karena dikatakan tidak diatur dalam undang-undang. Nah, coba dibaca di undang-undang KUHP yang baru pasal 1 ayat 15 itu jelas definisi pra peradilan, ya kan? Pra peradilan adalah untuk ini dan yang terakhir mengatakan termasuk untuk penuntutan. Kami menggunakan generalis itu. Ya kan? Ya, biasanya kalau spesialis tidak ada, kembali ke generalis karena itu ada di dalam pasal, bukan konsiderasi bahwa yang tuntutan ini juga termasuk ranah pra peradilan. Itulah yang membuat dasar kami. Tadi juga kawan kami katakan dasar kami ini adalah putusan hakim. Hakim itu tidak menggunakan kewenangannya karena di dalam putusan itu 75 ayat 4 yang mengatakan memberikan kesempatan itu tidak ada. Berarti hakim tidak menggunakan kewenangan memberikan. Jadi ini subjektif hakim, bukan demi hukum ya. Itu subjektif hakim dan hakim dalam putusannya tidak memberikan hak itu. Oleh sebab itu kami bukan minta bahwa untuk dibebaskan dari terdakwa, dibebaskan tidak. Kami hanya mau meluruskan, ya kan? Karena ada namanya abuse of process. Kami hanya mau menegakkan hukum demi seperti Dr. Tifa katakan untuk sebagai sebuah jurisprudensi. Karena ini adalah undang-undang yang baru, jadi ke depan pun jangan sampai terjadi. Kami datang ke sini bukan demi kepentingan Ibu Tifa, tapi demi kepentingan penegakan hukum. Karena kami tidak minta beliau dibebaskan, tidak. Kalau memang mau melawan, gunakan pasal 206. Yaitu banding. Itu. Ada pertanyaan? Hanya itu saja yang kami kan. Ini kan ranah kita bisa minta dibebaskan. Kami tidak minta. Tapi kami hanya minta jaksa untuk melakukan sesuai undang-undang. Terima kasih. Jadi gini. Ini supaya saya juga ingin luruskan bahwa masyarakat Indonesia itu supaya tahu ya bahwa saya memperjuangkan keadilan termasuk utamanya kebenaran terkait dengan polemik ijazah ini sudah dari sejak tahun 2022. Bukan baru kemarin, sudah 4 tahun dan hasil dari penelitian saya sudah saya bukukan, sudah saya publikasikan, sudah saya seminar-seminarkan. Jadi pekerjaan saya sebagai peneliti di sini sudah selesai. Lalu untuk itu maka saya harus mendarma baktikan ilmu saya itu urusan-urusan yang jauh lebih penting untuk saat ini, urgent. Ya, tetapi persidangan ini tetap saya hadapi. Jadi ini adalah kesempatan untuk saya apabila terjadi sidang ya saya akan sampaikan sesuatu yang memang perlu disampaikan terkait dengan polemik ijazah ini. Jadi ini ruangan saya, tapi saya punya 5-6 hari untuk bekerja untuk melakukan banyak hal lain. Itu ya yang saya maksud sebagai hijab. Dan sekali lagi saya sampaikan di sini saya bersama dengan para advokat saya yang sekarang ini kita perjuangkan di pra peradilan ini ya, itu adalah amar putusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan, oleh majelis hakim. Itu amar putusan itu yang kita bela, di mana di situ selain dari bahwa saya sudah dinyatakan bebas demi ya batal demi hukum perkara saya, ada amar putusan yang dalam hal itu adalah ayat pasal 75 ayat 2 dan 3 yang harus kita pertahankan. Karena di situ tidak ada pasal tidak ada ayat 4. Itu jelas. Jadi kalau ini kita biarkan terjadi sidang, maka kita seperti mengingkari amar putusan itu. Nah, di dalam amar putusan itu juga ada pasal 206. Oh, kami siap. Ya, artinya apa pasal 206? Itu JPU diberi kesempatan oleh amar putusan majelis hakim untuk melakukan perlawanan banding. Ya kami siap. Kami lebih siap untuk menghadapi perlawanan banding tersebut gitu loh. Jadi supaya ini semua juga paham, rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia paham, saya tidak lari dari perkara ini. Saya hadapi, justru pra peradilan ini ingin kami katakan bahwa sesuai dengan amar putusan, maka sebaiknya JPU itu melakukan pasal 206. Apa itu banding?
dengan banding itu ayo kita mulai lagi untuk bersidang dengan sesuai dengan hukum yang ada.